Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sibrina dengan NIM 2102101161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan SDM. Selanjutnya, model-model dalam manajemen kinerja. Yang pertama ada model Deming, yang kedua model Triton dan Hill, yang ketiga model Castello, dan yang keempat model Armstrong dan Barrow. B. Prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja. Terdapat suatu indikator kinerja, adanya kontrak kinerja, tempat suatu proses siklus manajemen kinerja, adanya suatu sistem. Kepada pembentuk organisasi kinerja tinggi, menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. C. Proses manajemen kinerja. Yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran, dan yang keempat manfaat. D. Tujuan manajemen berbasis kinerja. Yang pertama, menjelaskan konsep manajemen berbasis kinerja atau MBK, manfaat dan berkaitan MBK dalam perencanaan pembangunan. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya kerangka kinerja dan indikator dalam penyusun perencanaan pembangunan. Selanjutnya E. Manfaat manajemen berbasis kinerja dalam rangka melaksanakan pembangunan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas menggunakan sumber daya yang dilokasikan ke sektor publik terhadap optimas atau hasil output. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas Kementerian SKPD serta semua organisasi yang memiliki. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan karena masyarakat akan memiliki peran kontrol yang lebih besar untuk mendesak pencapaian hasil. Selanjutnya F. Perkaitan antara manajemen berbasis kinerja dari perencanaan dan penganggaran. Ada 4: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan dan evaluasi. G. Keterkaitan antara manajemen berbasis kinerja dan perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, manajemen berbasis kinerja harus diterapkan dalam semua siklus pengelolaan dan pembangunan, yakni dari perencanaan, penganggaran, implementasi kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan hasil yang diharapkan berupa dampak, outcome, dan output. Rumusan hasil tersebut haruslah tertera dalam berbagai dokumen. Dan yang terakhir H. Menyusun kerangka kinerja. Yang pertama, kerangka kinerja dimulai dengan apa-apa yang ingin diubah, dampak atau impact. Dan yang kedua, dampak disusul dengan apa yang diinginkan dan dicapai outcome guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, selanjutnya untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang apa yang dihasilkan output. Dan yang terakhir, contoh-contoh kerangka kinerja. Yang pertama, dampak, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kabupaten. Yang kedua, hasil output, anak laki-laki merupakan semua rumah tangga miskin di kabupaten. Yang ketiga, keluaran output, tersedianya beasiswa untuk masyarakat miskin dan bersedia bersekolah 12 tahun. Yang ketiga, tahap-tahap kegiatan. Yang pertama, identifikasi keluarga miskin. Yang kedua, informasi ke sekolah dan orang tua. Yang keempat, transfer
biaya sekolah ke pihak terkait. Dan yang kelima, pelaporan kemajuan rutin. Dan yang terakhir, kontrol kehadiran anak penerimaan beasiswa. Baiklah, hanya itu saja materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.